menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari. Puncak dari semua cerita tadi ada di sini, Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal yang akan kita lihat bersama-sama, mengapa Mahkamah Konstitusi menjadi puncak dari cerita-cerita yang dari tadi sudah kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita melihat ada kontradiksi di Mahkamah Konstitusi. Bayangkan sebuah pagar untuk memagari pencalonan presiden dan wakil presiden. Di satu sisi, untuk syarat mencalonkan yang berupa ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, 31 kali, 31, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai alasan. Tapi ketika ada syarat lain yang diminta untuk diubah, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi membuka pintu lebar-lebar hanya 1 kali permohonan. Apalagi kita harus ingat, cara untuk mengubah undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi sebenarnya adalah cara yang dalam tanda kutip instan. Karena harusnya perubahan undang-undang dilakukan oleh pembentuk undang-undang sesuai pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita juga akan melihat adanya konflik kepentingan. Jangan lupa kita juga nanti akan melihat bagaimana pendapat hukum 9 hakim konstitusi yang akan sangat menarik untuk kita gali. KPU tidak merevisi aturan Komisi Pemilihan Umumnya, tapi pendaftarannya diterima dan Gibran buru-buru disahkan sebagai calon wakil presiden. Kita semua tahu, ya, dari serangkaian pelanggaran etik secara kelembagaan maupun pelanggaran etik secara pribadi, kita punya catatan ada 3 sanksi yang sudah jatuh kepada KPU, Ketua KPU, khususnya Ketua KPU, Hasyim Asyari. Pada April 2023, dalam kasus wanita emas, tadi saya sudah ingatkan, sanksinya adalah peringatan keras terakhir. Geser sedikit dalam kasus keterwakilan perempuan, sanksi yang dijatuhkan terhadap Ketua KPU adalah peringatan keras. Dan lanjut lagi di Februari 2024 di kasus pencalonan anak presiden dengan jalur khusus itu, dengan jalur cepat itu, sanksi yang dijatuhkan adalah peringatan keras terakhir. Kadang-kadang ini memang membingungkan. Apa maksud kata peringatan keras terakhir itu? Apakah setelah terakhir di bulan April masih ada terakhir di bulan Februari 2024? Sederhana untuk menggambarkannya, sebenarnya ada apa dalam konstruksi kita membangun sistem penegakan hukum dalam wilayah pelaksanaan pemilu di Republik ini. Tapi yang paling penting sebenarnya, saya mau bilang bahwa keputusan DKPP dan apa yang terjadi di KPU, apa yang terjadi di Bawaslu, dan semua drama yang terjadi, belum puncaknya. Ada lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi, sebagai tembok pertahanan terakhir dalam menegakkan konstitusionalisme di Indonesia, dan ternyata dia ikut dalam proses bermasalah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Keadilan adalah substansi kehidupan yang amat dibutuhkan oleh setiap manusia. Sebab, keadilan membuka jalan selebar-lebarnya bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kebahagiaan hidup. Keadilan membuat hukum berada di atas penguasa dan rakyat. Penegakan keadilan merupakan jalan masa depan bangsa yang cemerlang. Sebaliknya, ketika supremasi hukum yang menjunjung keadilan tidak ditegakkan, maka hal ini dapat menghancurkan martabat manusia, merampas hak-hak asasinya, serta mematikan potensi, inovasi, dan kreativitasnya. Ketidakadilan juga merusak jaringan sosial, menebarkan rasa takut, menutup peluang bekerja dan berusaha secara merata, dan akhirnya menciptakan stagnasi serta menjerumuskan bangsa pada kehancuran. Karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap hambanya untuk berbuat adil seperti terungkap dalam surat An-Nahl ayat 90. Ayat itu berarti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terlihat sangat jelas dan tegas. Ketegasan perintah untuk berbuat adil itu menjadikan peran hakim atau kodi berada pada posisi yang penting dan strategis. Mereka merupakan orang yang merefleksikan aturan-aturan Allah untuk tegaknya keadilan. Seorang hakim yang memutus suatu sengketa atau perkara dengan adil, maka berarti dia telah membuka peluang bangsanya untuk menjadi besar dan kuat. Di akhirat dia juga akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, hakim yang zalim atau tidak adil dalam memutuskan perkara, sesungguhnya ia telah memasung bangsanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Yang lebih tragis dan mengenaskan lagi, hakim yang tidak adil ini diancam dengan neraka jahanam sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakim itu ada 3 macam, tapi hanya 1 yang masuk surga, sementara macam hakim lainnya dijamin masuk neraka jahanam. Adapun hakim yang masuk surga adalah seorang hakim yang mengetahui al-haq atau kebenaran dan memutuskan perkara dengan kebenaran itu. Sementara hakim yang mengetahui kebenaran lalu berbuat zalim dan tidak adil dalam memutuskan perkara, maka dia masuk neraka. Dan seorang lagi, hakim yang memutuskan perkara atau menvonis karena buta dan bodoh hukum, maka ia juga akan masuk neraka, hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini termuat dalam kitab Jami'ul Ushul dan diberi label oleh pentahkiknya sebagai hadis hasan.
Hadis tersebut memberi gambaran kepada kita bahwa ternyata hakim yang adil itu minoritas, sementara mayoritas hakim memutuskan perkara dengan tidak adil. Hakim yang berada pada posisi mayoritas inilah yang akan banyak menjadi penghuni neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi bangsa ini dengan hakim-hakim yang adil. Mereka yang senantiasa menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam setiap memutus perkara. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari